Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua yang hadir pada siang hari ini. Kami perkenalkan, saya Mohaimin, pemimpin redaksi Malang Posko Media. Yang duduk sebelah pakai hoodie itu Mas Ian, itu wartawan kita yang biasa ngepost di politik dan juga di pemerintahan. Kemudian ada Pak Nugroho, beliau pemimpin redaksi di Malang Posko Media.id. Cuma yang didapuk pada siang hari ini saya yang memoderatori diskusi ngobrol bersama caleg dengan tema meraih hati pemilih cerdas Kota Malang. Bapak-bapak, kami ucapkan terima kasih. Kita mulai saja sambil berjalan. Nanti kalau ada yang hadir kembali, kita lanjut bersama. Karena biasanya kita kalau diskusi begini Pak, yang datang duluan berapa, ayo kita lanjut. Yang datang nanti menyusul kemudian. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah bersilaturahmi bersama di rumah kita Malang Posko Media dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas kita di muka bumi dengan baik. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus dapat melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita di muka bumi. Bapak-bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya kami itu punya diskusi rutinan. Biasanya kami gelar 2 minggu sekali. Itu yang kami rutin sudah hampir 4 tahun dengan berbagai tema yang kita gelar. 2 minggu atau 2 minggu lebih yang lalu kita sudah menggelar bersama tim-tim pemenangan Pilpres. Mulai dari tim pemenangan 01, 02, 03, dan juga ada analis politik, juga ada analis kebijakan publik. Hari ini sebenarnya kan juga mau menghadirkan Prof. Wahyudi sebagai analis politik dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung di tengah-tengah kita, karena tadi informasinya masih ada jam tambahan. Mudah-mudahan sih bisa bergabung, kalau enggak kita tetap berdiskusi. Jadi ini diskusi rutin kita, dan kita tidak pernah mengundang banyak Pak. Hanya seperti memang ini untuk konsumsi di media kami juga, baik di cetak, di online dan di digital. Jadi biasanya kami tulis secara berseri, bersambung sesuai dengan hasil diskusi kita. Kemudian di YouTube-nya buat hasil Posko Berdialog, nama rubrik di YouTube-nya. Kemudian juga di online. Jadi itu yang biasa kami lakukan. Insya Allah Bapak-bapak semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi gedung DPRD Kota Malang. Memang permasalahan-permasalahan di masyarakat itu luar biasa. Dan permasalahan-permasalahan yang hangat, yang banyak jadi diskusi publik, biasanya kita jadikan diskusi di sini. Bahkan seringkali mereka yang di luar tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu di sini. Contoh saja misalnya, itu namanya pembebasan satu rumah di Jalan Kembar di Agen Griping itu Pak. Kita 2 kali Pak bikin diskusi itu, 2 kali. Terakhir itu akhirnya didorong oleh masyarakat, tokoh masyarakat, apa juga dari lawyernya juga, silahkan. Akhirnya ketemu di satu meja ini Pak. Lawyernya ketemu, pemilih ketemu, pemerintah ketemu, masyarakat bertemu, kemudian pengguna jalan juga ketemu, akhirnya ketemu. Oh, akhirnya bisa memahami satu sama lain bisa memahami, sehingga ada cara yang mudah untuk melakukannya, untuk menyelesaikan. Sebenarnya gampang masalah itu, tapi berlarut-larut sampai 7 tahun baru bisa dibongkar itu loh. Ini luar biasa. Sampai terakhir DPRD itu mengeluarkan hasil pansus Pak. Terakhir sebelum Pak Wali Kota selesai masa jabatannya pada tanggal 23 ya, 23 September. Tanggal 20 September pansus itu memberikan deadline harus selesai tanggal 20. Tapi namanya dinamika hukum Pak ya. Akhirnya sudah mau sidang, berkas ditarik lagi Pak sama pemerintah kota, ada apa gitu.
Kenapa tidak berani? Tapi alhamdulillah kita suruh Pak, kita bertemu. Sebenarnya mudah Pak, itu hal yang mudah sebenarnya. Tapi kenapa berlarut-larut sampai 7 tahun? Satu rumah, bukan yang lain. Ada konsinyasi, ada hal yang mudah sebenarnya. Itu ada Pak Bambang Ir, beliau kan ahli hukum agraria. Kita sampaikan semua, akhirnya bisa. Jadi banyaklah Pak, insya Allah hal-hal yang kita hasilkan dari diskusi kecil kita ini bisa menyumbang kepada kemanfaatan masyarakat. Contoh yang kita kembali lagi ke yang lama Pak. Contohnya kampungnya Pak Bambang Ir saja Pak. Gelintung. Itu berawal dari diskusi di kantor kita Pak. Berawal dari diskusi di kantor kita bagaimana mau bikin menampung air. Mau bikin sumur resapan, sumur injeksi dengan di bawah koordinasi langsung ahli soal air Prof. Bisri. Akhirnya pada saat itu kita masih di kantor lama Pak. Kita sebagian menyumbangkan untuk membuat sumur itu tadi dari Malang Pos 1, kemudian UB, kemudian ini. Akhirnya bisa menjadi Gelintung Go Green dulu Pak. Sebelum pindah. Itu pendunia sampai ke Guangzhou. Itu juga kita ikut Pak. Karena berawal dari diskusi seperti ini, akhirnya kita bikin lompatan-lompatan yang besar sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kita begitu, ini sumbangsi kita dalam Malang Posko Media terhadap masyarakat di Malang Raya. Dari diskusi-diskusi kecil ini bisa dilakukan banyak hal. Contohnya lagi, setiap ranperda DPRD kita bahas di kantor ini. Jadi komisi A, B, C, D, ada ranperda, kita diskusikan, kita undang tokoh masyarakat, kita undang stakeholder, kita undang ahlinya ahli, kita undang. Jadi ini bukan yang baru gitu Pak, tetap kita rutin 2 minggu sekali kalau ada hal-hal yang urgent, bahkan bisa 1 minggu sekali kalau memang itu sangat urgent kita gelar. Jadi mudah-mudahan harapan kita ini, karena temanya sekarang lagi ramai soal pemilu serentak tanggal 14 Februari, ini juga sudah memasuki etape terakhir. Ini kalau balapan sudah masuk ke etape terakhir ya. Sudah tinggal bagaimana mengeksekusi suara di bawah ini gimana. Ini kan luar biasa, effortnya luar biasa. Dan ini pemilu pertama serentak yang terbesar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini bayangkan saja ruwetnya luar biasa. Satu pemilih harus menerima 5 surat suara yang di dalamnya terdapat ribuan nama Pak. Nah itulah kira-kira dinamika di masyarakat, di pemilihan umum, khususnya di DPRD Kota Malang. Kita tidak ngomong Pilpres Pak, kita ngomong DPRD Kota Malang. Ini dengan 572 caleg memperebutkan 45 kursi loh Pak. Ini kan luar biasa. Luar biasa, dari 572 hanya mengambil 45. Yang jadi kemarin pun tidak ada garansi untuk bisa menjadi kembali. Mereka itu malah lebih deg-degannya daripada jenengan semua. Nah harapannya kami ini dengan silaturahmi dengan bapak-bapak semua yang sudah mempercayakan selama ini bermitra dengan kami, harapan doa kami bapak-bapak bisa terkabul hajatnya sehingga 14 Februari bisa melenggang ke gedung DPRD. Itu pengantar dari kami Pak. Ini memang ya karena kita judulnya ngobrol bareng caleg, bagaimana meraih hati pemilih cerdas di Kota Malang. Kita ngobrol santai saja Pak, ngobrol ringan saja terkait dengan bagaimana dinamika pileg di Kota Malang. Yang mudah-mudahan harapan kita nanti dari kursi, dari meja ini nanti jenengan bisa dibawa ke gedung DPRD Kota Malang sehingga bisa bertemu kembali lah. Mungkin ini bisa menjadi bekal panjenengan semua sehingga nanti ketika masuk di gedung DPRD sudah tidak canggung lagi ketika kita berdiskusi. Dengan jumlah DPT-nya berapa Pak? 651.000 nih. 651.758 kalau nggak salah jumlah DPT di Kota Malang. Terbanyak ada di Kedung Kandang
dengan 155.000. Kemudian diikuti Sukun 152, dapilnya Sang Wahyu 152. Kemudian diikuti dapil Blimbing 143 ya Pak, sorry, 143an. Kemudian dapil Lombokwaru 127 yang Keri Dewi Klojen. Kira-kira kita sharing saja dulu. Ini bagaimana upaya bapak-bapak semua untuk ya selama hampir 60 hari ya Pak, hampir 60 hari kampanye. Ini sudah kondon ini Pak, ini sudah kondon mendekati 14 Februari. Kira-kira bagaimana ya mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan jenengan ada sesuatu, barangkali bagaimana dinamika yang ada di lapangan untuk merebut hati para pemilih yang ada di Kota Malang. Karena terus terang pemilih di Kota Malang berbeda dengan sosiologinya pemilih di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dengan jumlah DPT-nya 2 juta lebih, itu luar biasa effortnya, apalagi dapilnya itu bisa 3 kecamatan. Jenengan di Kota Malang hanya 1 kecamatan dengan lingkup yang agak kecil. Ini perebutan ketua RT dan ketua RW juga luar biasa. Di lapangan yang sangat luar biasa. Ya kita sharing-sharing mawon dulu Pak. Mungkin di selama ini dinamika-dinamika bagaimana merebut hati pemilih di Kota Malang. Harapannya pemilu kita di 2024 ini menjadi pemilu yang berintegritas, bermartabat, adil dan jujur, sehingga hasilnya dapat benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan ke Mas Anang Fatoni dari Partai Demokrat Dapil Klojen. Perkenalkan, nama saya Anang, lengkapnya Ahmad Anang Fatoni. Saya tinggal di Sukun. Kebetulan ini Klojen ini baru. Saya kemarin juga sudah mencoba di Dapil Sukun. Sukun luar biasa di mana-mana, terutama di Partai Demokrat luar biasa di Kecamatan Sukun. Makanya kemarin dengan carut marutnya Partai Demokrat yang seperti kemarin, akhirnya kita masih tetap mendapatkan jatah kursi. Dan alhamdulillah walaupun 3 kursi yang kita dapatkan, tetapi suara kita lebih banyak daripada yang mendapatkan 5 kursi. Cuman sebarannya aja. Nah untuk saat ini kita punya komitmen untuk bangkit dan support dari DPP itu sangat luar biasa di partai kami. Saya juga awalnya tidak menyangka kalau Kota Malang itu akan mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kampanye akbar. Kampanye akbar kemarin kita persiapkan 2 bulan sebelum pelaksanaan, berbagai macam dinamika. Nah ini adalah salah satu bentuk upaya kami untuk meraih simpati daripada masyarakat. Hanya kita kembalikan mindset bahwasanya partai politik itu bukan masalah bukan masalah tembak-tembakan untuk suara, tetapi kita banyak cara-cara yang tentunya kita bisa gunakan untuk meraih simpati dari masyarakat. Kalau tadi disampaikan Mas Muhaimin untuk pemilih cerdas, gitu ya. Jadi ya kalau kita terkotak pada pemilih cerdas, kita nggak dapat suara kita juga sedikit karena semua lapisan masyarakat Kota Malang ini cerdas semua. Cuman struktur ekonominya mereka yang berbeda. Jadi kalau di Klojen ini kesenjangan ekonominya sangat tinggi. Kantong-kantong masyarakat banyak yang masih tinggal di bantaran sungai, tetapi hampir 60% wilayah di Klojen ini adalah mereka-mereka yang ekonominya di atas. Ini yang menjadikan Klojen menjadi jumlah penduduk sedikit, tetapi cakupan wilayahnya juga sama, hampir sama dengan. Nah, selain itu Klojen ini penuh dengan fasilitas pemerintah, fasilitas umum. Nah ini yang coba harus kita dapatkan, karena tidak mudah. Mungkin
ya tidak hampir semua kecamatan, hampir semua dapil ada tempat-tempat yang susah untuk didapatkan pemilihnya. Klaster-klaster kan sekarang banyak, perumahan-perumahan elit juga banyak, tetapi Klojen ini tempatnya. Klojen ini tempatnya, gudangnya itu. Tapi alhamdulillah dengan di Klojen ini banyak memunculkan kreativitas, cara-cara untuk meraih simpati dari warga yang rumahnya gede-gede. Kalau di bantaran sungai kita masih bisa menggunakan cara-cara konvensional. Nah, untuk seperti APK, seperti APS, sama yang di jalan gunung-gunung itu juga kita tetap harus menggunakan cara-cara seperti APK dan APS, tetapi bukan lagi cara-cara konvensional. Ada beberapa strategi yang saya gunakan yang selama ini mungkin teman-teman juga punya ya seperti itu, tetapi karena ini waktu masih kurang lebih 8 hari lagi, saya tidak sebutkan. Masih ada cara-cara yang karena seperti disampaikan Mas Muhammad tadi, ini adalah etapa terakhir. Jadi kalau kemarin teman-teman 572 caleg itu sudah running, bahkan jauh sebelum pelaksanaan kampanye formal dilaksanakan. Saya tunggu sampai seberapa lama mereka bertahan, karena pemenang itu bukan yang paling cepat larinya, tetapi pemenang itu adalah siapa yang paling terakhir bertahan. Dan ini adalah etapa terakhir, harus betul-betul menjagas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ini kita ke Mas Wahyu, ke Sang Wahyu ini. Sam ini kira-kira dengan kan Gerindra ini kan tidak terlepas dari sosok ketua umum. Ini kira-kira ada ya dampak nggak di bawah ketika jenengan itu turun ke masyarakat? Kira-kira bagaimana dinamika di bawah? Kira-kira dinamika di Sukun ini gimana sih? Monggo. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan yang sehat, hingga bisa bersama-sama mengikuti acara ngobras calon. Ini acara yang luar biasa. Saya ngomong Pak ini, dan kita harapkan memang banyak ya acara-acara seperti ini untuk Kota Malang itu, dan tidak semua media bikin yang acara seperti ini. Dan ini memang ya harapannya caleg itu memang ada ya acara-acara yang diundang media. Terima kasih sudah diundang di sini bersama caleg lainnya yang kebetulan kita saat ini bukan incumbent. Tapi seru ya kalau saya melihat dari Mas Anang tadi bercerita tentang hampir sama keseruan proses perjalanan masuk kampung, keluar kampung untuk meyakinkan masyarakat, teman-teman kita seperti itu, untuk meraih suara tidak dengan tembakan. Kalau saya kan memang komitmennya teman-teman saya nyalek itu dasarnya itu opo ono emaku. Terima kasih juga buat Mas Moreno sebagai Ketua Umum DPC Kota Malang sudah mengajak saya untuk ikutan di partai, sudah nyalek juga. Ini sosok yang anak muda luar biasa. Ya, saya berterima kasih karena banyak pemikiran-pemikiran mudanya itu menginspirasi ya. Jadi banyak terobosan-terobosan bagaimana ketua saya ini menyikapi apa-apa itu tenang loh. Jadi jarang memperlihatkan apa-apa itu ya dewasa, sangat dewasa.
Itu satu yang saya lihat dari, dan dalam perjalanannya saya memang orang musik ya. Saya itu main musik itu tahun 70-an udah main musik. Jadi sampai akhirnya saya main band itu tahun 80 di SMA saya, SMA 3. Di situ saya bermain band, grup, dan bahkan sampai sekarang main band, konser. Saya sudah tidak memikirkan oposisi yang saya dapat, tapi saya harus punya karya. Selalu gitu, saya harus punya karya, saya harus terus tetap bermain musik. Jadi ya, sebenarnya ini sesuatu yang apa ya namanya? Oh, gak mikir iya nih. Saya memang main musik sama dulu penyelenggara musik. Saya penyelenggara musik itu, dan alasan Mas Moreno mengajak saya adalah kalau saya seniman atau musisi hanya di grassroots, hanya main saja tanpa ada wakil di gedung dewan, itu tidak bisa tidak bisa mengangkat teman-temannya, membantu teman-temannya, atau punya program yang terus menerus kayak gitu. Jadi alasan seperti itu yang mendorong saya untuk ayo Mas Bayu, siapa tahu nanti bisa. Ya memang tidak mudah untuk mencari suara, dengan apa adanya berjalan gitu ya. Ya bidikan saya memang satu, teman-teman, geduk tular, teman, keluarga, saudara, temannya teman. Itu yang saya lakukan sekarang, silaturahmi kemana-mana, sambil kadang-kadang saya main musik. Kalau tidak ya saya tetap main, saya reguler itu main itu di mall-mall. Jadi saya ada ruang yang setiap hari itu saya bisa main di situ. Juga bisa mengajak teman-teman, setiap hari ada ruang untuk main. Kalau saya tidak ke kampung, saya masih tetap main di Matos atau malah City Point. Dari situ mungkin saya bisa gunakan live streaming, guys. Kampanye cili-cilian ngono ae tak live streaming, didelok wong 100-200 salah bila. Jadi selama ini saya seperti itu, pendekatan-pendekatan itu, dan saya berharap Kota Malang itu nantinya paling tidak ada 50% lah area asli Malang yang ada di gedung Dewan. Itu harapan saya seperti itu. Dan harapan saya juga, saya ini dikenalkan sebagai Aremania. Jadi tidak mudah juga saya mencalonkan untuk ikut caleg ini, karena sampai sekarang pun nama Aremania di Kota Malang itu masih agak-agak alergi gitu ke dunia politik. Sampai jadi orang politik, wah itu harus itu seperti itu. Tapi tidak semua, terutama yang muda-muda, yang milenial itu malah memang mendorong saya juga. Saya juga sharing, kalau nggak ketemu kita ngobrol di media sosial, saya ajak ketemuan. Rumahnya di mana, saya datangi ngobrol. Akhirnya ya bisa tersampaikan. Kalau kita tetap alergi, itu nanti yang jadi di Kota Malang itu bukan teman-teman kita, bukan nanti yang kita kenal. Harapan saya gini, harapan saya itu yang kamu coblos ini disosialisasikan ke teman-teman, orang-orang, nyoblos sing kenal. Apalagi kalau sudah tahu track recordnya, paling nggak kenal. Nah, orang musisi, seniman itu gak gampang loh suara. Walaupun Kota Malang itu kota pelajar, kota yang kita yakini, kita tahu orang-orangnya, masyarakatnya kritis, tapi kenyataannya masih belum seperti itu. Saya itu kepingin mas, nama Aremania itu sakti mas, di kota itu. Sakti dalam artian, kalau saya ngukurnya karena saya di politik sekarang, saya sering didatangi mas, korul-korul supporter dari Batam, terus dari Samarinda, macam-macam mas. Jeneng Arema itu di luar Jawa sakti mas. Bahkan bisa menjadikan gubernur di sana, wali kota, gubernur, dengan apa? Dengan mengajak komunitas
komunitas-komunitas daerah lain di bawah pimpinan Aremania atau Arema itu bisa, kalau di luar Jawa itu sangat militan. Saya cukup ingin di Malang itu juga seperti itu. Nama Arema itu sudah tekno wali kota loh, itu serem banget. Sudah tekno seperti nggak wali kota, terus sudah tekno caleg wakil rakyat di situ. Nah ini yang perlu kita obrolan-obrolan seperti ini. Memang ini sangat keras kan. Ya kita berharap wali kota Malang, wakil dewan itu 50% itu Arema asli ada di sana, dengan juga banyak diskusi-diskusi seperti ini di mana kan banyak komunitas. Nah, saya ini yang luar biasa ini, Malang Pusku Media. Ini orang-orang lama yang sudah banyak saya kenal. Hebat orang-orang yang mempertahankan teman-temannya, bisa tetap konsisten eksis di kota ini, cinta kota ini kenyataan. Mungkin itu Mas Muhammad dan Mas Charles, mudah-mudahan nanti kita semua ya memperoleh hasil yang kita harapkan. Amin. Gitu Pak ya. Terima kasih Sam Wahyu. Ini kan kalau Mas Wahyu ini kalau di Aremania sudah populer. Tapi anehnya di kota kita sendiri ketika kita ngomong Arema, seakan masih alergi gitu ya. Arema jadi kokonan politik. Tapi sembarang karir itu dengan kajian politik itu akan lebih mudah ya. Contoh saja seperti ini Pak. Orang gorong-gorong perusahaan suwe, gak lewat dewan itu suwe Pak. Tapi lewat dewan cepat. Tapi kenapa ketika dibutuhkan momen politik kayak begini mereka alergi? Ono tonggone gak bisa sekolah lewat dewan, tak dewan anak gak bisa sekolah. Pelabuhannya lewat dewan, yes. Tapi ketika ngomongnya begini, alergi soal ngomong politik gitu. Inilah tugas bapak-bapak semua bagaimana memberikan edukasi politik ke masyarakat. Ini juga ada Pak Trian Wisserma Udaryanta. Monggo Pak Trian Wisserma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sudah kesempatan selamat sore. Dua hal yang jadi kesimpulan saya. Yang pertama, Kota Malang itu kota TOB-BGT, top banget. Saya masih ingat lagu Kota Malang waktu saya masih SMP itu saya nyanyikan di luar kota, di dalam Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Secara serta orang-orang teman-teman saya masih kenal. Lagunya gini bunyi. Betapa indah gemilang Kota Malang, kota di dataran tinggi sejuk dari hati, yang berantas melintas berliku, yang teduh di lindung gunung penuh pemandangan. Sehat Malang kota berkah, ya Malang kota harapan setiap insan. Lihat gedung sekolahnya, lihat industrinya dan seterusnya. Itu representasi dari Kota Malang hari ini maupun ke depan. Hari ini, kemarin, hari ini. Itu tahun 82, 81 itu saya nyanyi. Saya kebetulan kontingen Jambore Nasional Malang, Kota Malang di dan Asia Pasifik. Jadi kita selalu menyanyikan lagu itu. Anak-anak Limbawan pun juga nyanyi lagu itu kalau mewakili Malang. Itu dari sisi kota ya. Dari sisi kota itulah Malang. Ya. Yang kedua dari sisi orangnya. Dari sisi orangnya Malang itu punya brand. Misalnya, yang seluruh Indonesia yang namanya Arema itu ada brand. Kalau dia sedikit tapi punya brand. Lainnya Kalimantan itu Madura punya kuantitasnya akeh gitu ya. Tapi kalau bicara brand, ya sama lah paling tidak. Intinya punya brand lah. Misalkan sampai tekan Lamongan ngono ini menyebut merek kota ya. Misalkan yang Kalimantan ya pasti luwe ceto Aremani gitu. Termasuk di Jakarta. Waktu saya ke Jakarta wis numpak sepur kemudian stasiun Senen sarare Arema kayak ono warung Arema wis kan bayar kapok. Itu fakta. Nah, persoalannya sadarkah kita tentang semua potensi itu? Malang sebagai kota maupun arek Malang. Girahnya Malang itu luar biasa, termasuk Aremania di belakangnya itu kan Arema di belakangnya Aremania. Girohnya luar biasa di Kongkon opo ae yang sifatnya
gerak. Itu rawi-rawi rantas ya. Persoalannya memang ada persoalan dengan Dewan kan, dan pemerintahan kota. Karena yang bertanggung jawab terhadap tadi itu pengembangan kota hari ini dan ke depan dan mewarganya itu Dewan dan pemerintahan kota. Ya Pak ya, itu saya kesimpulan statement saya di Ngobras ini langsung ke Gaspol. Ada persoalan tuh Dewan sama pemerintahan kota Malang. Nah ini sekarang cerita tentang aku. Jadi gini, saya itu lahir dan dibesarkan di Malang. Saya lahir di sana Mas. Sana TK, SD, lahir di Rumah Sakit Purwantoro, TK, SD di sana, SMP 5, SMA 4 di Tugu. Tapi waktu itu saya nggak diterima di Semarang, jadi ibu saya bilang, kamu kalau nggak diterima di Semarang, nggak terima negeri, nggak sekolah. Waduh, nggak sekolah. Tapi kan nggak kalah, kan boleh sekolah sih nggak bisa ya. Alhamdulillah saya dapat diterima di Bandung dan nggak pernah pulang-pulang sampai kemarin. Pulangnya kalau cuti ya, setiap tahun. Jadi tahun 85 saya meninggalkan Malang. Tapi yang namanya kota Malang dan kondisi warga Malang itu karena saya lahir dan dibesarkan nggak pernah lupa lah, nggak pernah lali, termasuk karakter-karakter orang Malang. Nah, sampai kemarin saya 5 tahun lalu saya memang pengen pulang ke Malang. Bagi saya itu pulang ke Malang kebutuhan hati. Maksudnya apa? Aku lek turun di Jobo itu di luar Malang, neng Dindiae. Iku rasanya kok di omah di sana. Tenanan itu Pak. Jadi tenanan. Yang kedua, memang ibu saya alhamdulillah, syukurillah masih seger buger usia 82. Bapak juga masih seger, 86. Itu tiap hari katanya ngomong, kok anakku itu gak harus jadil. Itu jadi ada beberapa peristiwa keluarga saya itu nggak ngikutin ya, nggak ngikutin ada yang meninggal dan seterusnya, nggak ngikutin karena saya transferable, berpindah-pindah. Saya basisnya di logistik, tapi saya ya banyak beberapa aktivitas organisasi di pendidikan maupun di asosiasi saya terlibat aktif. Beberapa saya juga sempat sitik-sitik dosen yang dosen panggil gitu. Kan sekarang itu ada vokasi ya, jadi ada banyak beberapa perguruan tinggi katanya ya yang memang saya jadi dosen untuk mata kuliah logistik. Termasuk sekarang kerennya kan di vokasi ada lembaga sertifikasi profesi, saya aktif di situ. Nah, alhamdulillah sukses. Saya 5 tahun kemarin mencoba noto sampai dengan kemarin saya punya kesempatan bisa pulang lebih lama bulan Mei. Itu rumah saya terakhir di Digantara, tepat dilancarkan rumah saya di depan ibu saya. Persiapan pulang kampung saya bikin reuni kayak tadi kalau ngomong lawas, saya bikin reuni tanggal 21 Mei 2023 anak-anak sana lawas Mas, dan itu sukses besar. Teman-temanku waktu kecil tak kumpul ke karena saya memang pengen membuat sesuatu di sana itu. Ada sesuatu yang ingin saya buat ketika saya pulang nanti yang membutuhkan partisipasi teman-teman baik yang di dalam sana maupun di luar sana. Sana kan kayak band terkenal PPA ya, tapi sebetulnya bisa jadi epicentrum baru pusat kunjungan wisata di Malang, lewat diintegrasikan dengan penjara, gitulah garis besar nanti ini. Nah, moro-moro 11 Mei itu saya ditawari nyalep Pak sama Perindo Pusat. Saya di Perindo Pusat ditawari nyalep 5-10 menit tak terima, saya kirim foto, kirim nomor HP, KTP, langsung. Kan waktu itu penutupan 14 Mei ya, 14 Mei itu penutupan hari Minggu, 13 Mei hari Sabtu, Jumat hari tanggal 12. Jadi saya punya waktu hari itu untuk berkas yang ngisi administrasi. Nah sampai sekarang ini Pak, saya tiba-tiba moro-moro saya jadi calon Partai Perindo. Jadi sekilas itu, di moro-moro aku jadi calon. Lalu aku kan targetnya menang-menangannya kan soal AKKN Solo, kan gitu kan AKKN Solo. Berarti ini koyo bakalan tenang Mas, 21, 31. Lah nyanyi kadang-kadang ada subjektif ya. Nah ini kan jelas omongan. Karena masih saya petakan. 119 RW tak petakan. Nah pada saat memetakan itulah saya mulai gerilya. Gerilya itu bukan keluarga, gerilyanya ke Pak Lurah. Gitu.
lurah. Minta data aja loh, minta data berapa RW, berapa RT, berapa warga aja. Tafsirnya berbeda Pak. Karena data di kecamatan, website, data di BPS, data di kota mana, beda-beda. Contohnya saya kan dapilnya Kedungkana. Data 3 RW di BTU 16-17 belum masuk itu. Contohnya begitu. Zaman saya mulai gerilya itu. Terus itu soal yang teknis itu, beda-beda tafsir. Jadi jenengan tadi ojo nyimpulkan bahwa warga yang baik itu tugas partai ojo Mas. Memang aparatnya sendiri, ASN-nya sendiri, PNS-nya sendiri yang bertanggung jawab dalam pembinaan warga, dalam menyongsong pemilu, menghadapi pemilu, beda-beda Mas. Dan akhirnya saya dengan data yang ada, yang nggak bodoh tadi, saya tafsir sendiri. Oh saya harus punya ini kan gitu. Intinya kan tiga piramida, sistemnya bagaimana nanti perhitung dari mulai coblosan sampai penghitungan akhir. Ini kita nggak usah bahas ini ya. Ini sistemnya sudah ada. Kita asumsikan kita tafsir ini benar. Ya, yang kita bicarakan saya sebagai caleg dan warga sesuai topik meraih hati pemilih cerdas Kota Malang. Jadi kalau ngomong caleg itu aku sadar ya, ada caleg incumbent dan caleg takdir. Sumpah Pak, kalau bukan takdir mungkin kalau ya, rekoso. Tapi alhamdulillah hatiku udah enteng, pikiran saya enteng, saya gaspol. Jadi nggak ada persoalan. Mungkin ini memang ya namanya tantangan ya. Tantangan itu kayak jenengan apa yang posko tiba-tiba ada dunia e-commerce, wah ngeluh juga kan. Sama dengan saya moro-moro dari caleg, ngeluh juga Pak, macam-macam tadi. Caleg itu posisi existing kan ada dua ya, ada macam-macam, ada didekati dari incumbent maupun kayak kita ini. Jelas Pak, udah jelas contoh-contoh nggak Pak, kita ikhlaskan calon yang incumbent pasti potensi menangnya tinggi, karena dia sudah diberikan beban macam-macam kan, yang tadi itu ya diisi. Ada lagi calon sing mohon maaf ya, ada yang pinter, tidak pinter. Misalkan kan gitu, modal ngomong, modal otot, itu macam-macam lah kondisi caleg. Nah itu posisinya seperti apa? Oh tadi lek gelut, wani tapi aja saiki lah, nanti aja tanggal 12 mari kan gitu, fokus saja. Duit ya enggak. Lek duit itu rasanya kita merasa nggak pernah cukup, jadi kita cukup-cukupin. Nah ini persoalan warga. Warga ini kan bervariasi. Saya sepakat loh tadi Mas Awang mengatakan, Mas Anang maaf, pemilih cerdas ini orang. Kita pemilih kita ya bervariasi. Karena ini ada yang guyonan. Saya tangkut asal milih itu ya. Ini iso suara, dapat suara kan gitu. Kemudian ini kita income, bukan income, boleh berkata yang cari suara terbanyak. Jadi warga itu ya itu sesuai data 155 itu saya harus merebut dari mereka bahasa topik ini. Petanya seperti itu. Nah, jadi strateginya seperti apa? Nah, ini yang saya tadi kalau beliau mengatakan strateginya itu harus disembunyikan karena masih ada beberapa hari. Nah, tapi ada hal lain ya sebelum kita kupas strategi. Saya itu sudah apa ya? Selama saya di luar Malang itu keinginannya kan pulang kampung. Doa saya itu pulang kampung itu dijatuh Insya Allah. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari itu nggak terjadi. Panas setahun dihapus hujan lebat berminggu-minggu. Karena apa terjun ke warga itu. Karena saya resmi pensiun kan Juli ya. Tapi Mei sudah jadi caleg, jadi Juli itu sudah mulai silaturahmi ke warga. Karena memang kalau kita nggak dikenal warga, kalau ibarat main bola, kita pengennya menang tapi nyuap, benar nggak? Kalau pertandingan gitu, kita pengennya menang tapi berusaha nyuap. Kita itu idealnya kan dikenal warga, yuk nanti setelah tak kenal ya dikenal warga aja belum tentu dipilih. Jadi ibaratnya memang terkenal itu tidak jamin dipilih, tapi nggak bisa dipilih kalau nggak dikenal, kecuali tadi main suap. Nah, main suap itu akan semakin dilakukan ketika dapilnya kecil. Potensi satu kecamatan kayak Kota Malang itu sebetulnya sangat kecil. Saya sudah keliling gitu. Oh iya, potensi main suap itu justru besar di kota
kecil, kota apa yang dapilnya kecil. Jadi akhirnya karena uncertainty-nya di situ, tapi saya mencoba hindari. Jadi saya sebagai caleg minggu kalau ditanya Bapak siap kalah, loh saya itu siap menang, menjemput takdir. Tapi kalau tiba-tiba tidak terpilih, ya memang itu takdir juga. Ya, jadi itu yang selalu saya sampaikan. Nah kemudian terakhir saya ingin menyampaikan target suara itu sebetulnya tidak saya tabulasikan, karena ada istilah lidi-lidi kumpulin sisi kok dari sapu itu enggak. Aku cuma memahami suara secara keseluruhan bahwa di Gedung Kandang itu ada perolehan suara yang legend seperti Pak Nuruddin, itu nggak terpecahkan 12.000 suara loh. Nah, caleg yang kemarin itu di Gedung Kandang cuma 3.000 masih jil suara tertinggi. Berarti mohon maaf ini tantangan buat kita juga. Dan itu menunjukkan seperti jenengan tadi bilang, memang nggak terkenal Pak. Setelah jadi memang lali. Karena itu tantangan kita semua, apakah kita memang kalau jadi itu nggak lali. Karena dari kan saya sejak lama sebar aspirasi ya, itu rata-rata begitu. Waktu kita datang aja Mas ya, pasti ngomong kok sama jadi lali, bener ya? Iya. Itu fakta loh. Iya. Belum ngomong tadi itu loh. Ayo kita bikin inilah. Ini kembali nanti akhirnya ke pemerintahan dewan dan kota ya. Nanti akhirnya kan di kesimpulannya. Kita lihat deh anggota dewan ini sing arek asli Malang sapa. Tamatan opo, background-nya piye, pengalamannya piye. Kita tabulasikan aja yuk. Aku kan gak beda. Jangan-jangan itu salah satu penyebabnya. Oh, sing uripe jangan-jangan tidak sebagian mungkin saja kan dia tinggalnya di mana. Bisa aja kita lihat. Oh, ternyata sing manggone nang Malang 75%. 75%-nya pun bukan dapilnya atau gitu-gitulah. Mungkin saja itu ya. Jadi terakhir saya tidak seperti mentargetkan suara. Target saya aktivitas. Aktivitasnya apa yang saya lakukan? Sebar brosur, pasang poster, kunjungan sama warga, PKK. Nah, semono. Mungkin itu sebagai pengawal. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh ya, kaitannya dengan di atas ya memang ada persoalan Pak dengan pencalekan itu dengan di atas. Mudah-mudahan kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dewan Pak. Seperti yang disampaikan tadi. Rasanya kita punya niat itu. Karena di dewan itu kan nanti kaitannya dengan wali kota ya Pak ya. Wali kota kaitannya juga dewan dan wali kota aparat PNS ASN yang melayani warga. Dan kalau bicara itu gapnya bisa kita lihat makin banyak topik, tapi fokus hari ini kan bagaimana sebagai caleg merayu warga. Terima kasih Pak Trian. Yang disampaikan Pak Trian itu benar. Jadi dari 45 anggota dewan Pak, ya, selama hampir 5 tahun ini kami merasakan sendiri. Kami merasakan jadi bagaimana kualitas sumber daya manusia. Harapan kami ini orang-orang yang punya pikiran cerdas itu loh Pak, yang bisa menduduki gedung di Jalan Tugu nomor 1 itu. Amin. Harapannya 1A. Selama ini Pak, seringkali orang-orang yang kritis itu, mereka punya kemampuan daya pikir yang luar biasa, tapi sering kalah dengan mereka yang moro-moro menang, moro-moro dadi. Itu yang akhirnya Bapak, kualitas sumber daya manusia SDM di gedung dewan akhirnya menjadi seperti itu. Kami itu seringkali menggelar banyak diskusi, harapannya apa? Ayo mereka banyak terlibat di kegiatan masyarakat dan tahu bagaimana persoalan di tengah masyarakat. Tuh. Makanya kami seringkali setiap ada permasalahan mesti kami undang dewan. Tapi kadang ini tugasnya ya itu lagi gitu. Yang punya daya kritis yang luar biasa. Dari 45 anggota dewan, jangan sudah bisa memetakan siapa saja. Ada Pak kader muda Pak, oh saya kira sangat potensial. Tapi ketika sudah masuk di gedung dewan, itu yang paling dicari oleh anggota dewan yang lain. Nah dia lagi gak tahu melo paripurna, gak tahu melo rapat, gak tahu ngomong, itu nah dia lagi. Anak
luar biasa, tapi tidak digunakan seperti sebagaimana harusnya gitu. Kan eman lah. Pak Anang pasti paham lah gitu loh. Kan emang gitu loh, makanya kami sangat berharap gitu teman-teman yang selama ini jadi caleg punya daya kritis yang luar biasa, punya pemikiran yang bagus untuk Kota Malang, harapannya bisa jadi. Jangan sampai kalah ketika berhadapan dengan mereka-mereka yang membawa karung-karung dan koper-koper yang besar itu gitu loh. Tapi seringkali begitu Pak, teman-teman yang punya daya kritis itu masih terpinggirkan oleh mereka.